Kalau saya sekarang itu cuma menerapkan jangkrik aja sama pur. Jangkrik sama fur. Jangkrik tok sama pur. Produksi tapi. Produksi. Termasuk itu yang saya jodohin, anakan si Kumbang, yang sekarang lagi dijodohin, itu anak tunggal itu. Betina. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama gua Ajay. Kali ini gua ada di Anyer bro. Ini tepatnya ada di penangkaran Om siapa? Om Bagus Anyer ya Om ya. Kalau ininya apa namanya? Farmnya namanya apa? Bagus BF Anyer. Bagus BF Anyer. Nah ini termasuk salah satu peternak murai batu yang ada di Anyer. Ini untuk sepak terjangnya sih nggak usah diragukan lagi, udah melalang buana juga pokoknya. Ini ada berapa kandang Om di apa namanya peternakannya ini sekarang nih? 8 Om. 8 kandang full. 8 kandang. Full yang ya? isi 6. 6 kandang. Oke bro, kali ini gua akan bertanya banyak nih sama Om Bagus. Ini terkait dengan tips buat apa namanya para pemula ya yang baru mulai menangkarkan murai batu. Ini banyak sih teman-teman yang udah punya apa namanya tips-tips dari teman-teman yang lain. Cuman ini kan setiap peternak itu punya apa namanya rahasia tersendiri lah untuk membuat peternakannya sukses. Nah ini kita akan mengulas, mereview tentang ternakan Om Bagus BF Anyer. Ini salah satu peternak yang ada di Anyer, peternak murai batu yang ada di Anyer. Ini soalnya gue juga sering posting ya di murai batu ring Anyer ya, MBRA. Itu nanti mungkin itu juga akan gue ulas nanti sama Om Bagus. Saya tanya-tanya juga sama Om Bagus. Nah sebenarnya apa sih MBRA? Tujuannya dibuat MBRA seperti apa? Terus apa namanya motivasi pembentukannya juga seperti apa ya Om ya? Nanti akan kita ulas juga MBRA murai batu ring Anyer. Ini juga sudah banyak teman-teman yang tergabung di MBRA, grup MBRA di Facebook ya Om ya. Ngopi dulu Om, biar nggak oleng. Sini bro. Ini kamu MBRA itu sebenarnya yang mencetuskan pertama kali siapa sih Om? Yang mencetuskan pertama saya sendiri sih Om. Om Bagus ya? Iya. Yang buat grup MBRA. Betul. Nah itu tujuannya buat MBRA untuk apa? Untuk apa namanya Om Bagus sendiri nih? Tujuannya sebetulnya grup itu saya buat itu buat mempersatukan peternak Anyer sih. Itu tujuannya. Satu untuk mempersatukan peternak Anyer. Yang kedua kita juga sebetulnya bertujuan buat mantau ring-ring Anyer Om. Ring-ring Anyer ya? Anyer, khususnya dari peternak-peternak Anyer yang memang sudah jual entah kemana lah, jauh ke berbagai kota ya, untuk memantau perkembangannya juga sih. Oh gitu. Khususnya bukan ring saya pribadi aja, tapi untuk memantau semua murai batu yang keluaran dari Anyer lah. Betul. Jadi produk-produk Anyer. Mungkin teman-teman juga yang belum tahu ya Om ya, belum tahu murai batu ring Anyer, mungkin dengan adanya apa namanya konten ini bisa paham seperti apa perkembangan dari murai batu yang ring Anyer itu. Jadi nanti bisa gabung ya lewat grup Facebook ya Om ya. Betul. Grup Facebook. Nah untuk di Anyer sendiri nih Om,
Ini memang banyak itu peternak murai batunya. Banyak Om. Kurang lebih ada 15 peternak. 15 peternak ya. Itu 15 satu kampung apa satu apa namanya? Satu kampung atau satu desa? Satu desa. Satu desa ya? desa yang saya tahu aja 15 peternak. Entah barangkali ada yang nggak ada yang terdeteksi ya? mulai yang saya belum tahu. Setahu saya ada 15. Itu per saat ini ya, per saat Betul, ini yang saat Om Bagus tahu ada 15 peternak ya. Nah, untuk mungkin buat teman-teman atau sahabat ABF yang ada di rumah nih Om, ini kali aja kan ada yang mau ternak gitu kan. Untuk Om Bagus sendiri bisa ngasih tips dan apa namanya trik lah biar hasil ternaknya itu bagus, atau mungkin bisa nanti kedepannya ternaknya itu bisa menghasilkan gitu kan. Mungkin yang bisa Om kasih buat teman-teman ini. Yang pertama apa Om, biar indenan juga kan nggak putus tuh indenannya tuh. Masih ada indenan yang belum terpenuhi juga. Ya, faktor utama sebetulnya balik lagi sama kualitas indukan sih Om. Kualitas indukan. Yang penting kita jeli aja sih dalam memilih indukan, Artinya cuman ya itu balik lagi sama kemampuan masing-masing ya. Kalaupun misalnya kita nggak mampu untuk membeli indukan-indukan yang mewah ataupun yang disebut prestasi, Prestasi ya, yang ada di lapangan yang udah dilombain. nggak usah khawatir sih. Itu tinggal balik lagi ke kejelian si peternak tersebut sih, untuk kolaborasi indukan gitu. Jadi mencilangkan ya. Kita nyilangin dulu, nanti setelah produksi kita pantau lah anakan itu minimal sampai umuran di atas 1 tahun lah. 1 tahun berarti lepas throttle lah ya. Kalau yang kita kejar itu kualitas, setelah umur maksimal 2 tahun perkembangan si trotolan atau produk kita sendiri itu kurang memuaskan buat konsumen, kalau saya pribadi lepas Om. Lepas ya? Lepas. Dijual lagi ya? Jangan terus, jangan terus. Jangan diteruskan. Nyari Kecuali memang si orang itu cuma ngejar quantity. Betul. Begitu. Mungkin dilanjutin, tapi kalau kita berbicara kualitas, buat apa gitu? Berarti Karena selama proses 2 tahun itu burung kan udah bisa dicoba di lapangan. Betul. Dan selama proses 2 tahun itu kan kita udah menghasilkan anak berapa ekor? Kalau normalnya 1 bulan sekali. Taruhlah kita ngitung minimnya 1 bulan 1 ekor. Yeah. Artinya 2 tahun kita hitung minimalnya 15 sampai 20 ekor misalnya ya. 15 sampai 20 ekor. Dari sekian banyaknya burung yang sudah kita hasilkan, ya kita pantau aja itu. Dalam jangka waktu 2 tahun itu ya. Dari si A, si B yang udah beli. Yang penting setiap kita jual ke konsumen, jangan sampai lost contact lah sama konsumen itu. Pantau terus perkembangannya. Kalau sekiranya memuaskan, ya lanjutin. Kalaupun enggak, ya balik lagi ke peternak itu, Om. Oh, jadi itu untuk salah satu tipsnya, cari indukan yang bagus. Betul. Terus untuk kandangnya Om, kandang segala macam ngaruh nggak? Misalnya kandang ada kalau Om Bagus ini kan depan rumah nih, di samping kiri gitu, atau mungkin ntar ditaruh di sebelah kanan, feng shui-nya kurang bagus gitu. Itu tips untuk kandangnya sendiri gimana itu? Kalau untuk tempat nggak terlalu berpengaruh sih Om. Karena pengalaman saya lama-kelamaan burung itu pun akan beradaptasi. Oh, jadi punya kemampuan untuk adaptasi sendiri ya? Yang penting memang kalau bisa jangan terlalu di tempat yang lalu lalang orang lah. Kalaupun memang tempat itu kita nggak ada, yang benar-benar kita punya tempatnya di pinggir jalan, tutup aja semua lah. Oh gitu. Posisi depan kandang tuh tutup aja semua. Buka atas aja. Untuk pakan sendiri Om, untuk pakan misalnya kan kalau peternak-peternak lain, kalau saya dulu pernah ternak juga kan, saya nggak pernah pakai kroto tuh Om. Kadang ya sebulan sekali kadang kroto kan. Kalau Om Bagus sendiri untuk komposisi pakannya gimana itu? Kalau saya sekarang itu cuma menerapkan jangkrik aja sama pur. Jangkrik sama fur? Jangkrik tok sama pur. Produksi tapi? Produksi. Luar biasa, tanpa kroto? Ada salah satu indukan yang pakai kroto. Tapi yang rata-rata lah secara umum yang ada di sini nggak pakai kroto ya? Jadi saat netes, kita siapin jangkrik aja yang kecil-kecil. Kecil-kecil? Yang kecil-kecil. Udah itu aja. Untuk ningkatin birahinya Om, kalau biasanya kasih kroto biar birahinya naik atau gitu?
Kalau untuk awal ya Om, kalau untuk awal memang saya tetap pakai jangkrik aja. Jangkrik aja ya. Dibom aja jangkrik. Oh. Kalau bisa disimpulkan nggak Om, kalau ternyata kroto itu untuk di apa namanya di ternakan itu ya tidak terlalu berpengaruh berdasarkan pengalaman Om berapa sampai udah 10 tahun kah ini kan? Kurang lebih Ternak 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Nah itu ada ini nggak kesimpulan ke arah sana nggak kalau kroto itu tidak begitu pengaruh? Kalau menurut saya iya, nggak begitu pengaruh. Nggak begitu pengaruh Nggak ya. begitu pengaruh. Yang penting jangkrik. 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 Kalau saya makanan pokoknya jangkrik untuk ternakan. Nah kan ada teman-teman juga tuh yang di ternakan komposisinya itu banyak Om. Ada yang pakai kroto, ulet Hongkong, Iya, cilung, iya, terus apa namanya jangkrik. Itu komposisinya banyak. Kalau Om Bagus sendiri untuk apa? Di sini nggak memakai itu semua. Enggak. Cuman jangkrik, Cuma jangkrik. Kalau pur saya selalu standby pur. standby full. Kalau untuk nanyain purnya pur apa itu balik lagi ke Kebiasaan. ke peternak masing-masing. Dia lebih yakin pakai pur apa silahkan. Kalaupun nggak terlalu diinikan lah. Iya. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu pengaruh untuk kroto. Yang penting ada jangkrik, bom jangkrik, naik birahi. Bom jangkrik naik. Naik birahi. Saya berani bilang cuma tok jangkrik bisa produksi ya fakta. Fakta ya. Fakta. Cuma proses dari awal saya pakai ekstra puding itu lengkap jangkrik, kroto, ulet pakai semua Om awal. Saya ganti ini itu prosesnya dari saat dia mabung Om. Saat dia mabung, Saat dia mabung kita proses ulang, kebiasaan dia kita ganti. di restart Saat dia ya, mabung, kayak di restart lah ya. Habis itu diterapin tanpa kroto, tanpa cacing. Iya. Hmm. Jadi jangan langsung misalnya setelah mendengar kabar atau misalnya ngikuti punya saya ya, begitu. Mereka coba-coba langsung sekaligus jangan. Pengalaman sepupu saya pernah nyobain. Pengalaman. Alhasil anakan dibuang. Yang kebiasaan tadinya dia saat netes, dia kasih kroto, dia kasih cacing, dia maksain, dia ngikutin. Cuma dikasih jangkrik aja yang kecil-kecil, Dibuang ya. Iya. Jadi waktu untuk memulai proses baru itu berarti setelah cabut mabung ya. Saat mabung. Mulai proses mandi nih Om. Ini kan ada teman-teman yang pakai pancuran air gitu kan. Terus ada yang kasih kolam. Itu kalau Om sendiri di sini pakai seperti itu nggak? Enggak Om. Enggak. Enggak. Tapi mandinya kasih Mandi, minum, tempat yang sama. tempat yang sama. Satu bak. Satu bak. Nah, yang penting itu air wajib diganti setiap hari. Wajib ganti setiap hari. Setiap hari harus selalu bersih. Harus selalu bersih. Jadi itu langsung apa namanya tiap hari ganti air. Setiap hari ganti air. Terus sama pakan jangkriknya ganti lagi. Pakan setiap hari, seperti ya. itu. Proses waktu ini Om penjodohan, kawin terus nelor itu seperti apa Om? Bisa diceritain nggak untuk apa namanya waktu penjodohan prosesnya gitu? Proses penjodohan itu Langsung di biasa lah Om. Si jantan mah di kandang sekat lah Om. kandang kecil dulu ya, masukin gitu ya. Betina aja dulu kita lepas di kandang ternak. Sekitar 1 sampai 2 minggu atau mau 1 bulan nggak apa-apa lah, 1 bulan biar dia beradaptasi lebih dulu aja. Biar dia benar-benar menguasai lingkungan itu. Setelah itu baru nyusul masukin aja jantannya. Masukin jantan. Oke. Berarti jangan langsung dimasukkan gitu. Masukin jantan dengan pakai kandang kecil lah, disekat dulu, jangan langsung disatukan. Kalau misalnya udah dari kandang kecil dimasukkan, perlu dipantau nggak Om? Perlu dipantau. Biarkan dulu itu juga selama kurang lebih 1-2 minggu. Cuma balik lagi ke karakter burungnya tersebut ya. Seberapa besar jiwa fighter dia. Begitu. Intinya saat pelepasan si jantan harus dipantau. Minimal berapa hari atau berapa jam mantaunya itu? Rata-rata lah. Kalau biasanya. saya pribadi saat saya libur kerja ya Om, itu biasanya saya lepas pagi sampai siang. Ditungguin sampai siang. Ditungguin sampai siang. Bahkan kadang sampai sore. Lihat perkembangannya, kalau saat dilepas si jantan nggak galak, udah mulai jodoh, ya udah biarin aja dulu. Tapi kalau saat dilepas si jantan langsung nyerang, bener-bener nyerang, mau istilahnya apa ya? Mau membunuh lah Om. Ambil aja langsung lah.
Oh, jadi Jangan ambil resiko, ambil aja langsung tangkep. jadi beda ya antara apa namanya proses kejar-kejaran untuk nafsu membunuh sama kejar-kejaran untuk perkenalan doang, beda ya? Beda. Karena saat ngerayu, kalau si betinanya juga merespon, itu nggak akan setakut apalah gitu, enggak. Beda, respon si betinanya pun beda, Om. Intinya balik lagi kejelian si peternak itulah. Cara Dilihat ngelihat ya, perkembangannya. Itu terus kalau misalnya beranak Om, beranak netesnya itu berapa hari sih untuk netes penetasan dari mulai nelur pertama? Proses nelor sampai menetas itu 12 sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Nah, setelah netas diambilnya dari apa namanya? Dari kandang atau mungkin disuapin indukan. Kalau Om Bagus sendiri gimana? Kalau saya diloloh sendiri sih. Diloloh. Umur berapa itu ngambilnya? Umur minimal tuh umur 6-7 hari. Di atas 5 hari lah, Om. Di atas 5 hari. Jadi biar nggak terlalu lemah juga fisik si anakan. Idealnya 7 sampai 8 hari lah, maksimal 9 hari harus diambil. 9 hari harus diambil. Karena kalau pertumbuhan dia itu bagus, perkembangannya bagus, itu di umur 10-11 hari bisa jadi dia udah mau keluar dari sarang. Mau lompat ya? Betul. Iya. Nah, habis itu diloloh. Untuk loloh dari loloh sampai bisa makan itu proses berapa hari? Sampai bisa makan sendiri itu umur berapa lah? Kita ambil di umur, taruhlah di umur 1 minggu ya. Ya, 7 hari. Kita ngeloloh paling 2 minggu. 2 minggu aja ngeloloh? Paling 2 minggu. Intinya di umur 20 sampai 22 hari itu si burung udah belajar matok. Oh, udah bisa matok sendiri. Udah belajar matok. Nah, 1 bulan udah lepas loloh. 1 bulan lah ya, rata-rata 1 bulan lepas lepas loloh. Proses penjualan di usia 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oke, itu ada apa namanya perkembangannya seperti itu. Ada tambahan lagi nggak dari Om Bagus yang perlu disampaikan buat teman-teman cara apa namanya tipsnya untuk berternak murai? Kalau tipsnya itu aja sih, intinya sabar aja lah. Kalau peternak itu sabar aja. Sabar aja. Sabar. Kuncinya sabar lah. Toh itu dalam menghasilkan produksi trotolan ataupun mencetak apa namanya kualitas trotolan yang bisa bersaing di lapangan, kuncinya sabar aja. Sabar aja. Sabar. Pernah nggak Om Bagus apa namanya dari jodohin sampai berapa bulan gitu nggak nelur itu pernah paling lama berapa bulan Om? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Nggak nelur. Akhirnya 4 bulan nelor baru. 4 bulan nelor. Ada sampai lebih dari 4 bulan? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Oke, jadi ya masa-masa percobaan sampai segitu ya. Kalau misalnya nih Om, kalau sampai umur kita masukin sampai 6 bulan itu belum ada perkembangan untuk nelor, yang Om lakuin apa itu? Cabut, Om. Cabut ganti betina atau? Ganti aja betinanya. Oh, bukan ganti jantannya, bukan? Bukan. Ganti betinanya. Dengan catatan burung itu sama sekali belum nelor ya. Ya, nggak nelor sama sekali. Bukan katanya nelor, jong, bukan. Oh. Sama sekali nggak nelor gitu. Sama sekali nggak ada. Apa-apa mau diganti. Mau diganti boleh, mau kalau ada penggantinya diganti nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada disabarin aja nggak apa-apa. Dibom aja terus ekstra puding. Yang penting bom. Yang saya bilang tadi lah, kuncinya sabar lah. Oke. Mungkin untuk apa namanya vitamin sama pakan ada diberikan sama Om? Enggak. Cara pemberian vitamin pakan yang buat naikin birahi nggak ada? Nggak ada. Jadi murni alami berarti? Murni saya alami. Vitamin saya nggak pakai, nggak macam-macam lah Om. Bener-bener real, saya cuma ekstra puding, cuma itu aja jangkrik paling. Ya. Nah ini paling saat musim hujan, kalaupun mau saat musim hujan bener-bener dingin, saya kasih ulet Hongkong. Saat musim hujan aja itu ulet Hongkong aja udah. Per kandangnya berapa ekor Om? Per kandang kalau ngitung ekor 1 sendok lah, 1 sendok makan. Oh, 1 sendok makan. Per hari 1 sendok makan atau 3 hari sekali nggak apa-apa. Ada 10 ekoran lah itu ya? Kurang lebih segitulah. Kalaupun mau, saya nyarankan, saya pernah coba waktu di awal-awal ternak. Kalaupun mau, kasih daun ginseng. Oh, daun ginseng yang yang itulah pokoknya ntar cek aja sendiri. Daun ginseng dah pokoknya. Kalau saya sudah tahu. itu nggak cara ngasihnya nggak usah langsung atau diperut direbus, nggak usah. Kasih makan aja ke jangkrik. Oh, berarti 30 menit atau
berapa menit lah sebelum dikasih ke burung, kasih makan dulu aja itu. Lebih amannya di malam hari dikasih jangkriknya, paginya dibuat makan itu. Pagi juga nggak apa-apa. Biasanya kan jangkrik kan lapar, dikasih seberapa banyak pun jangkrik banyak langsung habis itu. Benar. Langsung kasih ke burung nggak apa-apa. Benar. Jadi itu dia mencerna lewat jangkrik itu nanti itu kandungan ginseng. Ya benar Om. Itu tips dari Om Bagus. Mungkin itu aja Om yang perlu disampaikan buat teman-teman sahabat ABF semuanya yang ada di rumah. Cukup lah, saya rasa itu aja. Kalau apa namanya dilihat dari cerita Om Bagus, berarti potensi untuk bisnis ya Om ya, peternakan murai itu masih terbuka lebar ya. Masih Om. Masih terbuka lebar. Yang penting itulah jaga kualitas. Jaga kualitas dengan apa namanya pemilihan indukan yang berkualitas juga. Oke Om, ini berarti untuk apa namanya teman-teman di rumah bisa hitung sendiri dari 2 bulan bisa panen gitu kan, bisa jual. Ongkos produksinya dilihat dari dikalkulasikan sendiri lah. Ya, dilihat dari cerita Om Bagus tadi cukup dengan fur sama jangkrik bisa dikalkulasi sendiri lah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di ABF Hobby Channel. Terima kasih buat Om Bagus. Sukses terus Om Bagus. Sukses juga buat ABF Om. Makasih Om.